Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan lagi ya, soal oli encer kental. Bagaimana pendapat penulis untuk yang rekomendasi bahwa mesin baru itu celahnya lebih sempit karena presisinya sudah meningkat sehingga celahnya dibuat makin sempit. Kompresi makin tinggi, celahnya dibuat makin sempit. Ya entahlah ya. Tapi alasannya adalah celah makin sempit. Dan tentu ya yang ngomong makin sempit ini nggak pernah ngasih bukti, karena makin sempitnya seberapa sih? Dari tahun 90-an itu sudah ada orang yang ngomong bahwa celah mesin baru itu makin sempit. Sekarang sudah 30 tahun dari tahun 90. Berapa banyak peningkatan sempitnya itu? Sudah berapa kali makin sempit. Tapi iya, lagi-lagi ya, mereka yang ngomong makin sempit itu cuma asumsi. Enggak, mereka nggak ngomong makin sempitnya seberapa. Mereka nggak ngomong kalau tahun ini kesempitannya berapa, tahun ini kesempitannya berapa. Pabrik mana dulu yang melakukan juga nggak diomong. Jadi kan namanya mesin makin celah mesin dibuat makin sempit, itu kan mesti ada ceritanya ya, ada buktinya. Nih misalnya mobil Toyota Kijang yang angkatan tahun ini celahnya sempitnya segini. Terus Toyota Kijang tahun segini celahnya segini. Nama ganti Innova celahnya jadi segini. Tapi ya selama ini kita nggak pernah dengar seperti itu. Kenapa nggak pernah dengar? Kenapa nggak pernah ada bukti? Ya karena memang itu semua cuma mitos. Mitos yang entah mengapa bisa jadi seakan fakta. Padahal itu nggak ada buktinya. Nggak ada bukti bahwa celah mesin itu makin sempit. Dan celah juga bagian mana yang dimaksud juga nggak jelas. Mau celah apa kayak? Mau celah bearing, apa piston silindernya, atau apa? Karena ya penting loh bagian mana yang makin rapet. Kalau rapetnya ekstrim ya tentu perlakuannya butuh beda atau ya. Ya jadi kadang argumentasi soal mesin makin rapat itu yang membantah pun nggak punya data. Jadi karena memang untuk itu perlu bongkar mesin dan tunjukkan ini loh, ini motor tahun 2000, ini motor tahun 2020, toleransi bearingnya segini, toleransi dinding piston dan silindernya segini. Dan sayangnya itu butuh alat ukur. Sayangnya begitu, sehingga yang membantah itu sulit. Kalau sebenarnya yang harus kasih bukti itu adalah yang mengklaim, tapi seringnya yang membantah itu yang disuruh ngasih bukti. Karena memang yang mengklaim sendiri nggak pernah punya bukti, mereka asal ngomong gitu ya. Nggak pernah ada bukti, nggak pernah ada contoh gitu ya. Mereka nyontohkannya adalah dari rekomendasi oli pabrikan. Ini loh, pabrikan
ngasih rekomendasi olinya segini, encer. Encer itu nggak apa-apa. Padahal dari pabrikan oli ya, bukan pabrikan kendaraan sendiri. Dari pabrikan oli itu oli makin encer itu pusing, makin bingung. Iya opo ya? Kalau oli makin encer, perlindungan oli makin berkurang. Gimana nih? Nah, untuk meningkatkan perlindungan oli, akhirnya pabrikan pun mengandalkan dari bahan olinya. Pakai bahan oli yang lebih kuat, pakai bahan aditif yang bisa membantu meningkatkan kekuatan film strength olinya. Contoh aditif yang barusan yang modern itu ya adalah aditif MODTC contohnya. Jadi MODTC itu bukan cuma sekedar anti aus, aditif EP ya, extreme pressure, tapi juga friction modifier, membantu meningkatkan kekuatan oli juga, walau tentu ada keterbatasannya. Nah, seperti itu ya pabrikan sampai melakukan seperti itu. Kalau terlalu encer itu pasti akan bikin aus, dan itu sudah dimengerti oleh dari sistem pabrikannya. Dari pabrikan wis ngerti, pabrikan oli ya, kalau oli terlalu encer itu mau nggak mau perlindungannya berkurang, dan harus ada limitasi seberapa encer oli itu. Dan untuk bisa pakai oli encer ini, jadi muncul teknologi-teknologi pada kendaraannya, pada mesinnya. Jadi nggak cuma dari olinya saja, dari kendaraan juga muncul teknologi-teknologi yang bisa membantu mengurangi aus yang terjadi karena penggunaan oli yang lebih encer. Jadi oli lebih encer itu membuat olinya nggak kuat nahan beban, nggak kuat memisahkan logam yang saling bergesekan. Nah, solusinya ya itu tadi, selain pakai aditif, selain pakai bahan oli yang lebih mahal, dari kendaraannya juga harus diperbaiki, dibenahi. Oleh karena itu, kalau menggunakan oli itu ada syaratnya juga. Jadi kan sekarang ada istilah GF6 ya. Nah, GF6 itu ada A, ada B. Mengapa sampai seperti itu? Karena untuk bisa pakai oli yang lebih encer, kendaraannya juga harus siap. Makanya dikasih ada 6B. Nggak mentang-mentang kendaraan modern terus pasti setelahnya makin sempit terus bisa pakai oli encer. Enggak. Kendaraannya juga harus dirancang khusus biar bisa pakai oli encer. Nah, oleh karena itu muncul A, muncul B. Untuk yang kendaraan lama pakai 6A. Terus untuk kendaraan yang sertifikasi baru pakai 6B. Walau penulis sendiri belum lihat contoh implementasinya ya, walau sudah agak lama standar ini muncul 6B ya. Penulis juga nggak tahu ini kalau dibungkusnya ada tulisan apa. Tapi yang jelas penulis sampai sekarang nggak pernah lihat 6B itu apa. ILSAC GF 6B ya, ILSAC GF 6B itu penulis nggak pernah lihat olinya yang kayak ya apa.
Nanti penulis carilah ada nggak oli yang Ilsak GF6B. Terus mobilnya juga yang sudah Ilsak 6B itu yang mana juga nanti penulis coba cari. Karena memang harus dari dua-duanya, dari pabrikannya, dari dari pabrikan kendaraannya dan dari pabrikan olinya. Yang banyak orang nggak tahu itu adalah dari seberapa kental sih oli encer dan oli kental itu. Berapa banyak bedanya? Seberapa ekstrim bedanya? Ada yang orang menganggap bedanya itu seperti angkanya itu. Kalau 50 ya 50, kalau 20 ya 20. Artinya yang 0W20 kekentalannya beda sampai 2,5 kalinya ya dari yang SAE 20W50. Atau yang SAE 40 kekentalannya beda 2 kalinya. Itu nggak benar, itu salah. Karena kekentalan itu ya bukan dari bungkusnya. Yang dibungkus itu adalah angka grade-nya, angka penggolongannya, angka grupnya, kategorinya, dipilah-pilah berdasarkan kategorinya. Olinya sendiri ada data kekentalannya yang anehnya orang jarang baca. Ada kekentalan suhu 40 derajat, ada kekentalan suhu 100 derajat, ada suhu 150 derajat yang ada shear-nya juga. Makanya disebut HTHS. Jadi HTHS itu adalah kekentalan yang terjadi karena yang diukur dalam situasi suhu 150 derajat Celcius ya. Terus sama di treatment olinya, dialami dikocok-kocok, di shear. Jadi sudah seperti yang dialami di mesin. Untuk tahu HTHS itu mahal ya. Penulis lihat tarifnya 700.000. Penulis sudah buat video sebelumnya di channel Kupas Otomotif. Kalau ini videonya di Kupas 2 ya. Sudah bikin video di Kupas Otomotif bahwa harga masing-masing uji oli itu mahal. Nah, ada bro yang protes ngomong murah kok, bisa lengkap kok, 400.000. Nah, masalahnya 400.000 yang dimaksud itu berapa ya? Ya, yang 400.000 kalau nggak salah ingat. Jadi ada yang ngomong di Trakindo itu 400.000, tapi dari yang penulis tahu uji Trakindo yang pernah penulis lihat itu dari Bro Sopo Andriendarto kalau nggak salah ya, itu yang diuji cuma sedikit, sangat-sangat sedikit. Jadi uji olinya cuma apa ya, oksidasi, partikel mungkin ya, partikel nggak ada, nggak diuji. Oksidasi apa mana ya, KV100 juga nggak ada. Apa ya, pokoknya minim sekali lah, cuma dari banyak sekali kolom itu cuma sedikit sekali. Dan itu cuma sekali. Ya faktanya uji oli itu seperti itu. Nah, balik lagi ya, encer kental itu
sebenarnya harusnya dilihat dari angka KV 100 lah minim, karena kalau angka HTAS itu jarang pabrikan yang posting, lebih banyak yang KV 40, KV 100. Dan dari angka KV 100, KV 100 itu relevan karena suhu mesin itu ya sekitar 100 lah, ada yang lebih, ada yang kurang, tapi biasanya sekitar 100. Nah, berdasarkan angka KV 100 itu sebenarnya oli itu nggak beda banyak loh kekentalannya, nggak sampai seperti yang di ceritakan itu kok seakan-akan kayak air versus gula versus madu ya. Madu kan kental banget ya, air kan encer banget, seakan-akan kalau antara oli encer dan oli kental itu antara air dan madu, padahal bedanya nggak sebesar itu. Bedanya di suhu dingin ya besar, tapi bedanya di suhu panas sebenarnya nggak begitu beda jauh. Nantilah penulis share. Jadi nggak sampai beda sampai nggak bisa ngalir gitu ya. Yang namanya celah sempit. Celah sempit itu waktu kapan? Waktu mesinnya adem apa mesinnya panas? Mikir yang logis ya. Celah sempit itu butuh bisa dialiri itu waktu dingin apa waktu panas? Kalau ngomong waktu panas, oli itu makin panas makin encer ya. Oh ya, ini juga fakta yang banyak orang itu nggak tahu. Oli itu makin panas makin encer. Oli yang kekentalannya tetap waktu panas itu wis termasuk hampir mustahil lah ya, walau ada juga sih ya yang namanya viscosity index improver. Tapi secara umum oli itu makin panas makin encer. Nah, makin encer ini ya artinya ketika mesin panas dan ketika mesin dingin, perilaku ketika oli mengalir lewat celah itu beda. Nah, kalau ngomong oli encer itu cuma oli encer aja yang bisa membuat celah membuat oli mengalir lewat celah sempit. Emang oli kental nggak bisa tanya mai oli encer. Jadi misalnya wis atasnya 8, bawahnya itu 40 di suhu 40 derajat, berarti di suhu 60 derajat masih ngalir kan ya. Nah, oli kental, oli 20W50 di suhu 100 derajat itu kekentalannya 18 CST, masih lebih encer daripada mungkin sama ya, lebih encer daripada oli 5W30 di suhu 60 derajat. Nah, seperti itu padahal. Nah, kalau ngomongnya suhu dingin ya, suhu dingin misal piro 100 maaf 0 derajat lah, karena kan oli encer itu dipakai untuk dingin juga. Wes anggapnya min 30 atau min berapa enak, min 20 lah. Berapa emang kekentalannya oli 0W20? Nah, kita ya nggak mungkin lah oli 0W20 itu di suhu minus 20 itu masih sangat encer sekali ya. Pasti akan kental lah ya, walau itu 0W20. Karena ya sifat alami ya, sifat fisika, sifat kimia ya, sifat fisikanya cairan atau oli, minyak itu ya makin makin dingin ya makin kental.
Ya kita bisa lihat lah dari adu alirnya oli gitu kan. Oli yang apa jenenge 0W20 pun mengalirnya sangat pelan di yang suhu hampir beku itu -20, wis melewati beku itu -20. Nah, itu mau dibandingkan dengan oli kita di suhu ruangan. Anggap aja seperti itulah. Penulis beberapa kali ya melakukan perbandingan, mengalirkan oli di bidang apa datar ya, pakai uji alir. Itu kan olinya mengalirnya toh cukup cepat toh ya. Memang sempat kelihatan berhenti, tapi kan masih mengalir itu. Kalau diteruskan bakal akan tetap mengalir. Nah, di suhu 30 derajat oli 20W50 itu sudah lebih encer daripada oli yang termasuk kategori encer di suhu 0 derajat. Ya wis lah, nanti penulis cari contohnya lah. Kalau untuk ngomong aja gak tepat, karena ya ngomong kan pakai bukti ya, jangan asal ngomong aja. Ya wis lah, itu aja ya. Semoga channel penulis yang satunya bisa penulis ambil lagi ya. Nah sekarang kok sulit, sama sekali nggak bisa ngakses, repot lah. Ya wis ya, begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.